Halo semuanya, hari ini pada saat video ini dibuat sedang Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. By the way, kalaupun saya udah minta maaf, kemudian apakah lawan bicara memaafkan ya? Kok semuanya sibuk minta maaf tapi sedikit yang bicara soal memaafkan? Hari ini kita mau bahas tentang memaafkan yuk. Cek video selanjutnya. Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Pada saat video ini dibuat, sedang hari kedua berarti Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman buat yang nonton video ini kalau saya juga banyak mungkin kesalahan kata atau kesalahan pengeditan video atau sesuatu yang tidak teman-teman sukai. Saya mohon maaf ya. Nah, tapi karena hari ini temanya memang sedang Idul Fitri, enaknya kita bahas soal memaafkan juga. Cuma yang menarik dari budaya Idul Fitri adalah banyak orang beramai-ramai dari berbagai macam latar belakang, keluarga, berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta maaf secara lahir dan batin. Ini menarik sekali. Setahun sekali kita didorong oleh budaya untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Entah saya sengaja atau tidak sengaja. Tapi yang menarik adalah banyak pihak yang meminta maaf itu sebenarnya ya kita ketemunya baru di saat itu ya, setahun sekali gitu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan, ketemu aja enggak? Atau banyak pihak yang meminta maaf hanya sekedar rutinitas saja, setiap setahun sekali meminta maaf, tapi bahkan tanpa diketahui sebenarnya salah saya di mana. Kenapa saya meminta maaf? Jarang sekali yang kemudian merenungi budaya yang sebenarnya baik ini untuk kemudian dimaknai. Apa sih maksudnya permintaan maaf ini? Apa sih maksudnya budaya ini? Saya nggak akan bahas budaya terlalu jauh, tapi menarik ya. Orang minta maaf setahun sekali, tapi nggak tahu kesalahannya apa. Atau orang yang minta maaf adalah orang yang jarang sekali kita temui, jangankan melakukan kesalahan, ketemu aja nggak. Di lain sisi, orang-orang yang kita punya masalah dengannya atau orang-orang yang berkonflik itu sedikit atau tidak banyak yang kemudian meminta maaf dalam budaya ini secara sepenuhnya. Pada akhirnya permintaan maaf hanya sekedar budaya saja. Saya tidak mengatakan budaya ini adalah hal yang buruk, tentu saja ini hal yang baik, tapi jika dimaknai, maka ini akan jadi konteks yang lebih indah lagi. Oleh karena itu, kalau teman-teman nonton video ini dan ngerasa kayaknya aku punya salah sama seseorang, walaupun di lebaran kemarin belum minta maaflah dengan tulus ya. Sebutkan kamu bersalah karena apa, kamu menyesalinya, berjanji untuk sebisa mungkin untuk tidak mengulangi lagi, dan kalau bisa tawarkan kompensasi untuk melakukan sesuatu supaya lawan bicara kita merasa lebih baik. Tapi bukan itu tema video hari ini. Tema video hari ini adalah salah satu pelengkap yang dibutuhkan dalam budaya mohon maaf bersama-sama ini. Kalau diperhatikan ketika kita pergi ke tetangga atau ke rumah kerabat, ketika kita meminta maaf atas kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Jika diperhatikan, kemudian lawan bicara akan menimpali dengan permintaan maaf lainnya. Iya, saya juga banyak salah, atau iya dan lain sebagainya, mohon maaf lahir dan batin. Permintaan maaf adalah komponen yang penting dalam merasa lebih baik. Tapi ada satu komponen lain yang juga dibutuhkan, yaitu keterampilan dalam memaafkan. Nah, keterampilan ini yang kemudian tidak tampak banyak dalam budaya memaafkan kita di sini. Semua orang atau sebagian besar orang memaknainya dengan meminta maaf. Tapi sedikit sekali yang memaknainya dengan kemudian memberikan maaf. Berapa banyak bukankah yang meminta maaf pun hanya dipaksa dari sisi yang lebih muda misalnya, atau anak misalnya, atau ya ponakan misalnya, tapi jarang yang meminta maaf dimaknai dengan tulus dari posisi yang lebih tinggi. Saya membayangkan ada
semacam perasaan tidak nyaman jika proses maaf memaafkan ini berlangsung satu arah seperti ini. Kesannya hanya generasi yang muda atau generasi yang di bawah yang bisa melakukan kesalahan, sementara generasi yang di atas tidak. Tentu tidak semua rumah seperti ini atau tidak semua keluarga seperti ini, karena beberapa keluarga lain yang saya temui juga orang tua atau orang yang lebih dewasa secara lemah lembut, terbuka, mau mengakui kesalahannya dan juga ikut serta dalam lebaran kali ini. Namun tidak semua seperti itu. Oleh karena itu ada baiknya juga kita melengkapinya dengan, oh saya juga bisa bersalah dan saya juga perlu meminta maaf kalau kamu termasuk orang yang lebih dewasa. Tapi kalau kamu pun anak, sadari hanya karena misalnya orang tuamu atau orang terdekatmu kamu rasa menyakitimu, bukan berarti kamu adalah korban 100% dan tidak melakukan kesalahan serupa. Bisa jadi juga kita menyakiti orang lain, sehingga proses maaf-memaafkan pun tetap perlu dilangsungkan. Nah, sekarang kita ngomongin selain soal minta maaf, yaitu tentang memaafkan itu sendiri. Apa sih itu memaafkan? Memaafkan itu dalam pandangan saya merupakan sebuah proses di mana dari waktu ke waktu rasa sakit akibat kemarahan, dendam, kebencian itu berangsur-angsur membaik. Jadi pemaafan di sini menurut saya pribadi adalah sebuah proses yang didahului tentu dengan keputusan untuk memaafkan. Jadi saya memutuskan untuk memaafkan, masuk ke dalam proses, dan dalam proses tersebut rasa sakitnya perlahan-lahan mereda. Dalam budaya kita yang semuanya minta maaf, sedikit sekali yang kemudian menyadari adanya proses ini. Oh iya ya, dia udah minta maaf, saya perlu memutuskan untuk memaafkan dan mengizinkan proses pemaafan ini berlangsung. Jarang sekali yang kemudian menyadari bahwa ini bisa jadi adalah pintu untuk kita masuk ke dalam proses pemaafan. Oh, dia udah minta maaf kok, maka yuk lepaskan kemarahan ini dan maafkan. Paling tidak itu pintu masuk untuk proses pemaafannya. Sementara malah banyak yang kemudian, itu kan dia nggak serius, itu kan cuma budaya, itu dia nggak benar-benar minta maaf. Buktinya minta maafnya cuma pas lebaran, hari lain enggak. Alih-alih melihat budaya ini sebagai barrier atau hambatan untuk seseorang memaafkan, bagaimana jika sebaliknya? Sulit loh minta maaf, sehingga mumpung ada momennya, maka yuk juga belajar memaafkan. Memaafkan itu ibarat saya melepaskan rasa sakit saya sendiri yang diakibatkan oleh beban memori, emosi yang terus-menerus berulang di pikiran. Memaafkan itu bukan tentang mengubah masa lalu yang sebenarnya memang sudah berlalu. Bukan juga mengubah orang itu untuk menjadi seseorang yang tidak menyakitimu, bukan demikian. Memaafkan adalah membuat kita melepaskan rasa sakit yang diakibatkan oleh emosi, oleh memori yang terus-menerus berulang pada konteks dan kejadian masa lalu tersebut. Padahal masa lalunya memang sudah berlalu, tapi emosi, memorinya terus-menerus berulang sehingga saya merasa sakit. Bagaimana kemudian kita melepaskannya? Salah satunya adalah dengan memutuskan untuk tidak terus-menerus mengulanginya dalam pikiran kita. Loh dok, tapi kan itu terulang secara otomatis. Benar, terulangnya memang otomatis. Tapi kemudian kita memikirkannya berkali-kali, kita sengaja masuk dalam pikiran tersebut, itu yang tidak otomatis. Bisa saja tiba-tiba kita berpikir, oh dulu dia pernah nyakitin saya. Nah, itu otomatis. Tapi kemudian kalau kita renungkan, tuh kan dia emang orangnya jahat. Ini gak pertama kalinya loh. Dulu tuh sebelumnya dia pernah. Tuh kan bagian kedua tadi itu tidak otomatis. Yang bisa kita hentikan adalah bagian kedua. Kita merenungi. Kita kemudian mencari-cari lagi kesalahan yang lain, ingin menghakimi, itu yang kemudian bisa kita redakan. Tidak harus yang pertama munculnya memang kadang sulit dikendalikan. Tapi paling tidak kita tidak mengulanginya terus-menerus, teman-teman. Yang kedua, bagaimana kita bisa memaafkan adalah dengan memisahkan antara proses pemaafan dan juga konsep keadilan. Karena kadang-kadang ini tuh mismatch gitu loh. Kita berasumsi kalau keadilan datang saya pasti memaafkan. Kalau kita memaafkan keadilan gak harus ada. Padahal enggak. Keadilan dan pemaafan itu dua hal yang berbeda untuk dua konteks yang berbeda.
Pemaafan adalah proses melepaskan rasa sakit, keadilan adalah proses untuk mendapatkan apa yang adil dalam realita. Sehingga sangat wajar kalau keadilan tercapai, pemaafan lebih mudah terjadi. Idealnya memang keadilan dan pemaafan itu berjalan simultan, bareng-bareng gitu ya. Tapi kita perlu sadari hidup kita, dunia ini tuh nggak ideal. Kadang pemaafan berjalan terpisah dengan keadilan. Keadilan kadang nggak bisa dicapai sepenuhnya. Begitu pula dengan realita eksternal, kadang itu di luar kendali kita. Tapi pemaafan ini mungkin saja ini dalam kendali kita. Tapi bukan berarti dengan memaafkan maka kita mengabaikan keadilan, nggak gitu ya. Sebisa mungkin lakukan keduanya. Nah, apa yang adil di sini? Ya mungkin bicara, ya mungkin menegur, ya mungkin tidak perlu berhubungan erat kembali seperti dahulu. Mungkin nggak perlu rekonsiliasi, ya nggak apa-apa. Memaafkan tidak harus berhubungan kembali. Keadilan juga bicara di dalamnya untuk tidak mengizinkan orang lain menyakitimu terus-menerus. Sehingga pada konteks ini kita bisa melihat bahwa pemaafan tidak harus berbarengan dengan hubungan yang kembali seperti semula, nggak harus. Kalau seseorang itu berpotensi untuk terus-menerus menyakitimu, maka maafkanlah, tapi ya nggak harus bareng-bareng lagi. Memaafkan pun kan harus bijak ya. Jangan sampai kita memaafkan tapi mengizinkan orang lain terus-menerus menyakiti kita. Itu namanya bukan pemaafan, itu namanya ceroboh. Oleh karena itu, pemaafan perlu dibarengi dengan kebijaksanaan. Apakah saya perlu bersama-sama dengan orang ini lagi? Begitu kurang lebih. Tapi jika orang ini dan kamu bekerja sama, berusaha untuk memperbaiki hubungan, maka mungkin pertimbangannya lain lagi. Kita bisa saja melakukan pemaafan dan rekonsiliasi secara bersamaan. Yang ketiga, bagaimana kita bicara soal pemaafan. Pemaafan bicara juga tentang melepaskan rasa sakit. Artinya kita perlu belajar untuk tidak lagi melekat lebih jauh pada rasa sakit. Saya mengibaratkan ini dengan seseorang yang ditusuk punggungnya oleh orang asing dan berdarah, sakit, ditusuk. Biasanya naluri kita adalah kita buru-buru mencari siapa yang salah. Saya ingin mengejar orang yang menusuk. Padahal punggung kita tuh udah sakit loh di sana. Tentu saja ada baiknya mengejar yang menusuk sehingga dia bisa mendapatkan penghakiman yang adil. Tapi jangan lupa punggung kita tuh sudah ditusuk. Maka kita perlu pergi ke dokter, melakukan perawatan luka, lukanya dibersihkan, dicabut, diamankan, diobati dengan berbagai macam obat yang tentu saja panjang dan banyak karena kalau ditusuk itu lukanya pasti dalam. Dan akhirnya pulih. Menangkap orang lain itu bicara soal keadilan. Menyembuhkan luka itu mungkin bicara soal pemaafan. Bagaimana kita kemudian memulihkan luka akibat sesuatu yang dilakukan atau terjadi, mungkin bukan dilakukan, mungkin gak ada yang ngelakuin tapi just happen begitu aja di masa lalu. Salah satunya adalah dengan melatih diri memulihkan luka tersebut. Ada beberapa latihan yang biasanya bisa kita bicarakan nih terkait hal ini. Latihan yang sering saya ajarkan bersama-sama adalah berlatih untuk memberikan cinta kasih kepada diri yang sedang menderita. Misalnya kita bisa melakukan latihan ini saat mandi. Maka ketika saat mandi, air membasuh diri, niatkan baik-baik untuk saya meniatkan memberikan cinta kasih pada diri yang sedang terluka ini dan membiarkan air mengalir membasuh mulai dari kepala sampai kaki. Rasakan air tersebut membasuh sambil menyadari sepenuhnya saya memberikan cinta kasih pada diri saya yang sedang terluka ini. Dan saya melepaskan rasa sakit yang diberikan orang lain kepada saya atau yang terjadi kepada saya, mungkin tidak ada orang lain yang terkait. Dan saya melepaskan hal tersebut. Lepaskan, maafkan. Jadi sebenarnya kita bisa melatihkan ini di banyak momen. Saat mandi atau bahkan saat duduk, saya mau melepaskan. Itu pun ketika kita sedang berlatih, berlatihlah untuk melepaskan. Sekalipun ada rasa saya nggak bisa, atau saya masih marah, jangan paksakan karena kita pun perlu belajar melepaskan keharusan untuk memaafkan saat ini. Untuk memaafkan kita butuh melepaskan keharusan. Harus adil, harus dihukum, itu kan perlu dilepaskan ya. Walaupun kalau itu terjadi itu pun baik. Maka keharusan untuk saya harus maafin sekarang, saya harus segera maafin itu pun perlu dilepaskan. That is okay.
Kita nggak bisa belajar melepaskan dengan memaksakan. Kita perlu belajar melepaskan dengan melepaskan. Termasuk melepaskan keharusan ingin cepat-cepat dalam memaafkan. Boleh sambil mandi, boleh sambil duduk istirahat. Niatkan untuk memberikan cinta kasih pada dirimu yang sedang terluka. Dan jika mampu pada orang lain yang melukai, pada orang-orang terdekat, pada teman-teman, sehingga perlahan beban emosional ini juga mereda. Pemaafan adalah hal yang tidak mudah, tapi mungkin jika kita terlanjur lama hidup dalam rasa sakit, itu pun perlu dilatihkan. Memaafkan memang butuh waktu, tapi membiarkan waktu berjalan saja tanpa melakukan apa-apa juga tidak akan membuat kita memaafkan. Oleh karena itu, yuk putuskan untuk memaafkan jika kamu siap dan jalani prosesnya. Berikan cinta kasih pada dirimu, pada orang-orang di sekitarmu, pada diri-diri yang sedang terluka. Dan jika keadilan bisa ditegakkan tentu itu baik, tapi jika tidak, ya mari sadari dunia ini memang seringkali tidak ideal, dan kadang juga ya memang tidak ada yang salah, yaitulah realita kehidupannya. Tidak butuh ada yang salah untuk sebuah kesalahan terjadi. Jadi yuk sama-sama kita belajar memaafkan, teman-teman. Mungkin itu dari saya hari ini. Lain kali jika ada tema lain yang mau dibahas, boleh tuliskan di kolom komentar. Dan jika tidak, buat yang suka video ini, klik tombol like. Jika nggak suka, boleh klik tombol dislike. Dan nantikan video-video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa.